Man qala al-Qur'anu makhluq fa huwa kafir. Wa qala Muhammad bin Yusuf, kalau tidak salah ini Imam Al-Firyadi, man qala innallaha laisa 'ala 'arsyihi apa? Fa huwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak di atas arsy-Nya, maka dia kafir. Belum tak kata barang siapa yang mengatakan Allah ada tempatnya, dia kafir. Belum tak kata itu. Beliau kata apa? Barang siapa yang mengatakan Allah tidak di atas arsy-Nya, maka dia kafir. Jadi Imam Bukhari menyampaikan akidahnya bukan dari buah pikiran beliau saja, tapi beliau ambil dari para ulama terdahulu. Wa qala Dhamrah ibn Rabi'ah an Sadaqah qala sami'tu Sulaiman at-Taimi, salah satu ulama ini pertanyaan, tapi ditanyakan oleh orang yang tidak tahu. Rata-rata orang sudah tahu sehingga tak perlu apa? Pertanyaan ini. Tapi kalau ditanya, "Lau su'iltu aina Allah la qultu fis sama." Akan aku katakan di atas langit atau di atas. Fa in qala fa aina kana arshuhu qabla as-sama? Lantas di mana arsy-Nya sebelum adanya langit? La qultu 'alal ma, di atas apa? Di atas air. Fa in qala fa aina kana arshuhu qabla al-ma? Di mana arsy Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan air? La qultu la a'lam. Aku katakan apa? Aku tidak tahu. Nah, jadi akidah ini juga didasari oleh nas-nas yang ada. Kalau nasnya menjelaskan, maka kita boleh jelaskan. Kalau nasnya tidak menjelaskan, maka kita pun katakanlah a'lam. Qala Abu Abdullah, nah ini Imam Bukhari, wa dzalika liqaulihi ta'ala. Artinya apa? Imam Bukhari memperkokoh pernyataan ini dan mengatakan dan menyebutkan dalilnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dalam ayat kursi, yakni illa bima bayyan, ya. Mereka tidak akan mengetahui apapun ilmu Allah itu kecuali yang dikehendaki Allah. Artinya dikehendaki untuk dijelaskan oleh Allah. Maka kita pun katakan, kita paham ayat-ayat ini, tapi kita tak tahu kaifiyahnya. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak bagi ke kita penjelasan mengenai kaifiyah itu. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita katakan la a'lam. Sebab kita apa? Tidak dibagi tahu. Qala Abu Abdullah wa qala Ibnu Uyainah wa Mu'adz bin Mu'adz wal Hajjaj bin Muhammad wa Yazid bin Harun wa Hashim bin Al-Qasim wa Rabi'ah ar-Rubai' bin Nafi' al-Halabi wa Muhammad bin Yusuf wa Asim bin Ali bin Asim wa Yahya bin Yahya wa ahlul ilmi. Beliau menyebut banyak, ramai apa? Guru. Nanti akan disebut lebih detail lagi, lebih banyak lagi, lebih ramai lagi di i'tiqad riwayat Al-Lalakai. Man qala al-Qur'anu makhluq fa huwa kafir. Wa qala Muhammad bin Yusuf, kalau tidak salah ini Imam Al-Firyadi, man qala innallaha laisa 'ala 'arsyihi apa? Fa huwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak di atas arsy-Nya, maka dia kafir. Belum tak kata barang siapa yang mengatakan Allah ada tempatnya, dia kafir. Belum tak kata itu. Beliau kata apa? Barang siapa yang mengatakan Allah tidak di atas arsy-Nya, maka dia kafir. Wa man za'ama annallaha lam yukallim Musa fa huwa kafir. Barang siapa yang menganggap bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia kafir. Di masa salaf, hukum-hukum ini sangat tegas. Ya, sangat tegas. Sebab waktu itu ahlu sunnah masih banyak. Belum ada alasan untuk orang terkena syubhat sampai dia tidak paham dengan perkara ini. Sebab masih sangat tersohor ahlu sunnah wal jamaah. Tapi penerapan mengenai hukum kafir, hukum fasik dan seterusnya ini kenalah tunduk pada syarat-syarat dan ada tidaknya halangan. Ya, tidak boleh sekonyong-konyong kita apa? Oke. Ya, tak boleh kita sekonyong-konyong dengar man qala innallaha laisa 'ala arsy fa huwa kafir. Lalu kita buat list siapa yang kafir nih berdasarkan tak. Ini adalah tugas daripada mahkamah. Ya, mahkamah pengadilan tuh kena tanya dulu dia ada alasan apa, dia ada hujah apa, dia tahu atau belum. Ya, dia ini boleh paham atau tak boleh paham dan seterusnya. Tapi inti yang ingin kita sampaikan di sini adalah apa isi keyakinan daripada salafus soleh yang kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini jelas Imam Bukhari mengikut salaf soleh itu semuanya.
Bahkan beliau perkokoh dengan beberapa argumentasi. Ya. Ini tentang kewujudan Allah. Yang